Persiapan Timnas melawan Arab Saudi besok kita ulas bersama manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, bagaimana persiapan Timnas apa saja kalau hari ini khususnya? Eh, ha- Persiapan timnas secara keseluruhan ya, jadwal hari ini cukup padat, Mhm. mulai dari latihan eh, di meeting-meeting ya, meeting room, lantas ada juga ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal di dalam hotel. Mhm. Ada juga nanti setelah ini kegiatan kita OT di GBK. Ya. Dan kalau kaitannya dengan kondisi sekaligus juga persiapan para pemain, persiapan tim, semuanya kondisi para pemain cukup bagus ya, cukup bagus, cukup positif perkembangannya. Ya. Dan kalau secara keseluruhan kesiapan semuanya siap semuanya, dan kalau saya melihat kondisi para pemain sudah sangat baik, baik secara fisik, mental juga sangat positif. Oke. Itu yang menjadi modal utama untuk pertandingan besok. Kabar baik tadi yang disampaikan Pak Sumarji, tapi kalau dari hasil kemarin melawan Jepang yang kita kalah 0-4, apa evaluasinya untuk pemain maupun pelatih? Karena kan kita tidak bisa menyia-nyiakan sisa 5 pertandingan kita ke depan, Pak Sumarji. Ya, betul. Jadi kaitannya dengan evaluasi pertandingan kemarin, yang pertama memang ini di luar prediksi kami. Memang kalau bicara kalah, memang kami pun juga yakin, karena memang target pun yang saya sampaikan ke para pemain itu adalah hanya bisa menahan imbang lawan Jepang kemarin, tetapi kan faktanya kita kalah cukup telak. Tetapi yang harus jadi catatan bahwa tim Jepang ini kan memang tim yang sangat kuat. Ya. Sekali lagi tim yang sangat kuat, rankingnya pun berbeda jauh dengan kita, Jepang 15, kita 130, sehingga dengan kondisi itu tentu kan sangat berpengaruh. Nah, evaluasi yang sudah kita lakukan ketika kita kalah itu sudah juga dievaluasi, mulai dari evaluasi secara keseluruhan, apa kurang dan lebihnya, termasuk evaluasi yang dilakukan oleh tim kepelatihan kepada para pemain, Mhm. person to person. Di samping itu juga Pak Ketua Umum sudah juga memberikan catatan tersendiri berkaitan dengan pertandingan lawan Jepang kemarin. Pak Ketua Umum juga sudah memberikan tambahan motivasi dan tentunya tambahan beban yang harus dijalankan oleh Coach Shin, dan tentunya oleh para pemain, karena ini kaitannya dengan soal kebersamaan dan kepercayaan. Mhm. Sehingga dengan adanya itu, para pemain juga berpikir keras, di tim kami pun juga berpikir keras bagaimana di pertandingan besok itu kita betul-betul mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh juga, boleh dikatakan cengengesan dan lain sebagainya, nggak ada. Kita harus benar-benar fokus, Ya. dan kita harus betul-betul berjuang dengan keras. Dan itu pun juga sudah dibuktikan oleh para pemain. Semalam para pemain berbicara dari hati ke hati tanpa ada kita semuanya. Mereka Mhm. berbicara dari kelemahan apa yang kemarin itu dilakukan, baik pertandingan saat melawan Jepang dan kemarin kita kalah sebelumnya lawan Cina. Itu Ya. semua sudah dibicarakan tanpa ada kita semuanya. Para pemain berbicara di bawah kepemimpinan Jay sebagai kapten tim, Mhm. dan juga semuanya berbicara dari hati ke hati agar supaya kaitannya dengan soal hal-hal yang selama ini masih mengganjal Nah. di para pemain itu betul-betul bisa lepas plong begitu. Itulah yang Iya. Ini penting berbicara hati ke hati, karena kalau saya baca di artikel kompas.id, mungkin Pak Sumarji juga baca, yang berjudul Hadapi Saudi, saatnya STY menyisihkan ego. Ini menyoroti suasana di ruang ganti pemain yang disebut tidak baik-baik saja, terutama setelah melawan Bahrain waktu itu. Nah, benarkah demikian? Dan apakah jikalau ada kondisi demikian, tidak enak situasi di ruang ganti antar pemain pelatih, apakah sudah bisa betul-betul diselesaikan dengan bicara hati ke hati yang Pak Sumarji tadi bilang? Ya, kalau berbicara titik balik semalam sudah berbicara titik balik itu semuanya, dan semua sudah boleh dikatakan saling mengevaluasi diri.
dengan kekalahan 2 kali itu betul-betul mengevaluasi diri, siapa yang merasa bersalah dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada ini apa namanya menghilangkan sesuatu yang selama ini mengganjal di para pemain dan juga ini yang sebenarnya kalau yang kita evaluasi adalah eh, kepercayaan di tim antar pemain itu yang lebih penting dan Hmm. itulah yang tadi saya katakan bahwa ini ada titik balik yang cukup menggembirakan dan cukup membanggakan buat saya sendiri terutama karena kan saya yang ada di tim. Ya. Yang seperti ini memang sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan sih dengan adanya kondisi ini semuanya bisa anak-anak terutama betul-betul bisa termotivasi dengan tinggi dan kita melihat memang motivasinya berbeda sekali anak-anak kali ini. Mudah-mudahan itu bisa dibuktikan besok di pertandingan lawan Saudi. Nah, kalau untuk nanti bagaimana Kevin Dix akan dimainkankah? Termasuk juga tadi saat latihan ada Eliano, tampaknya ada kemungkinan dimainkan di laga nanti. Yang pertama saya perlu juga sampaikan bahwa Kevin Dix, tadi saya sudah lapor Pak Ketua Umum juga, nanti malam akan kembali ke klubnya dikarenakan memang harus segera menjalani terapi cedera Oh, yang harus dijalankan, yang harus dilakukan di klubnya biar cepat sembuh. Yang kedua berkaitan dengan Eliano, tentu itu kembali lagi kepada Coach Shin, tetapi yang kita lihat kondisi Eliano betul-betul kami meyakini pasti ada sesuatu yang mungkin besok itu Eliano akan masuk dalam squad, tetapi kembali lagi kalau berbicara soal line up, kami tidak bisa menentukan itu karena kaitannya dengan line up itu adalah berkaitan dengan soal strategi dan juga game plan yang akan dimainkan. Saya kira itu. ya. Kalau line up pasti itu haknya yang baru akan kita lihat besok siapa saja yang akan turun. Tapi setidaknya untuk melawan Arab Saudi ini bagaimana dari sisi mental yang betul-betul ditekankan Pak Sumarji? Karena kan strategi itu penting, tapi menjaga asa setelah 2 kali kalah itu juga lebih penting. Ya, betul sekali. Jadi sekarang ini yang betul-betul kita dorong adalah suntikan moral kepada para pemain. Karena kan moral pemain ini kan boleh dikatakan 2 kali kalah kan pasti agak menurun. Tetapi kembali lagi semalam adalah titik balik itu semuanya dan saya melihat perkembangan hari ini sangat luar biasa bagusnya dan dari itu semua tentu kan kita kerja keras ya, kita kerja Mhm. keras semua semua yang menyangkut bagaimana supaya tim ini betul-betul termotivasi, ada suntikan yang betul-betul kuat itu juga Ya. kita lakukan. Sehingga dengan adanya itu ya kita harus yakin bahwa para pemain itu sudah betul-betul dalam posisi yang sangat positif saat sekarang ini. Ya, titip salam dan doa untuk seluruh bagian skuad Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Malam.